Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali ngaji tafsir Ibnu Katsir. Kita sekarang ini karena kita ganti kitab ya. Sekarang halaman 397. Masih di tafsir Quran surat Al-Fatihah. Kalau yang ini lebih lengkap karena ada tahqiqnya ya, penerbit Insan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin setelah membacanya seperti Yasin. Dan bisa juga dibaca dengan pendek amin. Artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Dalil disunahkannya mengucapkan amin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi dari Wa'il bin Hujr. Ia berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa beliau meninggikan suaranya. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan dan diriwayatkan juga dari Ali, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat, beliau mengucapkan amin sampai terdengar oleh orang yang berada di shaf awal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ia menambahkan sampai seluruh masjid mendengarnya. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruqutni dan ia berkata sanadnya hasan. Diriwayatkan dari Bilal bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, janganlah engkau mendahuluiku dengan amin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Nasr mengutip dari Al-Hasan dan Ja'far As-Shadiq bahwa mereka berdua menebalkan suara mim pada ucapan amin seperti aminal bait, orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua. Rekan-rekan kami dan juga yang lainnya berkata, itu disunahkan bagi orang yang di luar sholat dan diharuskan bagi orang yang sedang sholat, baik itu sendirian, sebagai imam, ataupun sebagai makmum, dan juga dalam seluruh keadaan. Berdasar kepada hadis yang terdapat pada As-Sahihain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ammanal imamu fa aminu fa innahu wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena orang-orang yang bersamaan aminnya dengan amin para malaikat pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza qala ahadukum fis shalah, amin, wal malaikatu fis sama, amin, bahwa faqat ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan di dalam sholatnya amin, dan para malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing saling bersamaan, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya yaitu barang siapa yang aminnya bersamaan dengan amin para malaikat di satu waktu. Tetapi ada juga yang mengatakan bersamaan pada saat dikabulkannya. Ada juga yang menyebutkan yaitu bersamaan dalam keikhlasannya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu secara marfu' atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Iza qala ya'nil imam wala dhallin faqulu amin yujibakumullah. Apabila seorang imam mengucapkan waladzolin dan bukan mereka yang sesat, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Allah pasti mengabulkan doa kalian. Juwaibair meriwayatkan dari Ad-Doha dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah arti amin? Beliau menjawab, wahai Rabbku, lakukanlah. Al-Jauhari berkata, arti amin adalah seperti itu maka jadikanlah. At-Tirmizi berkata, artinya adalah janganlah engkau menyia-nyiakan harapan kami. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa artinya adalah, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid, Ja'far As-Shadiq, dan Hilal bin Yasaf bahwa amin adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu' namun tidak sahih, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki. Masya Allah, maaf ya. Para pengikut Malik berkata bahwa imam tidak mengucapkan amin, tetapi makmum saja yang mengucapkannya berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qala ya'nil imam waladzallin faqulu amin." Apabila seorang imam mengucapkan waladzallin dan bukan mereka yang sesat, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Mereka pun berargumen dengan hadis Abu Musa yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa iza qara'a waladzallin faqulu amin. Dan apabila imam membaca waladzallin dan bukan mereka yang sesat, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Sebagaimana telah kami kemukakan hadis yang disepakati kesahihannya untuk mengucapkan amin saat imam telah mengucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca amin apabila telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Rekan-rekan kami berbeda pendapat mengenai dikeraskannya pengucapan amin bagi makmum dalam sholat yang jahar. Kesimpulannya, jika imam lupa mengucapkan amin, maka makmum membacanya secara jahar. Itu sudah menjadi kesepakatan. Tetapi jika imam sudah membaca amin dengan jahar, maka menurut pendapat qaul jadid, makmum tidak usah mengucapkan amin dengan jahar. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Malik. Karena amin itu adalah termasuk zikir, maka ia tidak usah dikeraskan seperti zikir-zikir sholat lainnya. Sedangkan yang qaul qadim, makmum juga mengucapkan amin dengan jahar. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan riwayat lain dari Malik berdasar pada hadis yang lalu sampai masjid bergema. Kami pun memiliki pendapat lain sebagai pendapat ketiga, bahwa jika masjid itu kecil, maka makmum tidak usah mengeraskan amin, karena mereka mendengar bacaan imam. Dan jika masjid tersebut besar, maka makmum mengeraskan bacaan amin agar memperdengarkannya kepada orang-orang yang ada di bagian belakang masjid. Wallahu alam. Dalam Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia menyebutkan tentang orang-orang Yahudi di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna 'alal jumu'ati allati hadanallahu laha wa dallu anha wa 'alal qiblati allati hadanallahu laha wa dallu anha wa 'ala qaulina
khalfal imami amin. Sungguhnya mereka tidak akan pernah bisa iri kepada kita seperti irinya mereka kepada kita mengenai hari Jumat yang Allah telah menunjukkannya kepada kita, sedangkan mereka telah sesat dari hari itu. Juga iri terhadap kiblat yang Allah telah menunjukkan kepada kita, sedangkan mereka sesat darinya. Dan juga iri terhadap ucapan amin kita di belakang imam. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan lafaz berbeda. Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'mim wa ta'min. Orang-orang Yahudi tidak iri kepada kalian seperti irinya kepada kalian mengenai salam dan amin. Riwayat Ibnu Majah yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala qaul amin fa'aksiru min qauli amin." Orang-orang Yahudi tidak iri kepada kalian seperti irinya kepada kalian mengenai ucapan amin, maka perbanyaklah ucapan amin. Dalam sanadnya terdapat Tolhah bin Amr dan ia adalah seorang periwayat yang dhaif. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amin khatamu Rabbil Alamina ala lisani ibadihil mu'minin." Amin adalah cap Rob semesta alam melalui lisan hamba-hambanya yang beriman. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu amina fis salati wa 'inda du'a lam yu'ta ahadun qabli illa an yakuna Musa kana Musa yad'u wa Harunu yu'ammin fahtimud du'a bi amin fa innallaha yastajibuhu lakum." Aku diberi amin di dalam sholat dan ketika berdoa yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumku kecuali Musa. Musa pernah berdoa dan diaminkan oleh Harun. Maka akhirilah doa dengan amin karena sungguhnya Allah akan mengabulkannya untukmu. Saya berkata, dari sini sebagian ulama ada yang menyimpulkan tentang amin doa Musa alaihissalam tersebut dengan ayat ini, yaitu firman Allah, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyuzillu an sabilik rabbana ta'mis ala amwalikhim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Musa berkata, "Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Sungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus." Quran Surat Yunus, surat ke-10, ayat 88-89. Di sana disebutkan Musa alaihi salam berdoa sendiri, dan dari konteksnya ada yang menunjukkan bahwa Harun mengaminkan, sehingga ia sama dengan orang yang berdoa. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mengaminkan satu doa seolah ia pun ikut mengucapkan doa tersebut. Oleh karena ada yang berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca
karena ucapan aminnya terhadap bacaan Al-Fatihah sama dengan membacanya. Karena terdapat hadis, "Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun." Barang siapa yang baginya ada imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bilal pun pernah berkata, "Janganlah engkau mendahuluiku dengan amin, wahai Rasulullah." Berdasarkan potongan hadis ini, maka jelaslah bahwa makmum tidak usah membaca dalam sholat jahar. Wallahu alam. Karenanya Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin fawafaqa aminu ahlil ardi amina ahli sama ghafarallahu lil abdi ma taqaddama min dzambihi wa masalu man la yaqulu amin kamasali rajulin ghaza ma'a qaumi faqtaru fa kharajat sihamuhum wa lam yakhruj sahmuhu faqala lima lay yakhruj sahmi faqila innaka lam takul amin." Apabila imam membaca bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat, lalu ia mengucapkan amin, kemudian ucapan amin penduduk bumi bersamaan dengan amin penduduk langit, maka Allah pasti mengampuni bagi seorang hamba dosa-dosanya yang telah lalu. Dan perumpamaan orang yang tidak mengucapkan amin seperti seorang yang berperang bersama satu kaum, lalu mereka mengadakan undian, maka keluarlah anak panah mereka, namun anak panah orang tersebut tidaklah keluar. Lalu orang tersebut berkata, "Mengapa anak panahku tidak keluar?" Kemudian dijawab, "Karena kamu tidak mengucapkan amin." Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, itu adalah akhir dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fatihah atau surat pertama. Di video selanjutnya kita akan masuk ke surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.